Halo Ibu Bapak dan Saudara-saudara dimanapun kita berada pada hari ini. Kembali lagi dalam Ngejaman Menyapa. Apa kabar kita semuanya? Semoga kita ada dalam keadaan sehat. Hampir 3 bulan lebih kita hidup di dalam masa pandemi ini. Kita yang masih tetap stay at home, bekerja dari rumah, bahkan belajar dari rumah bersama dengan anak-anak kita. Semoga kita ada dalam keadaan yang tetap semangat, tetap berpikir positif, dan kiranya kita tetap produktif di rumah. Dan kita yang harus kembali lagi bekerja di luar rumah, kiranya kita juga tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk kebaikan kita semuanya. Ibu Bapak dan Saudara, hari ini saya akan mengajak Ibu Bapak untuk membaca dan merenungkan Efesus pasal 5 ayat 1 yang mengatakan, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ibu Bapak, dalam falsafah orang Jawa, kita sering mendengar istilah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu adalah kesatuan antara hamba kita dengan Tuhan. Falsafah orang Jawa ini Ibu Bapak mirip dengan istilah kekristenan theosis, yaitu menjadi ilahi berupa karakter ilahi dalam hidup manusia. Bahwa ketika manusia melakukan segala tuntutan Allah, maka ia disebut mengalami theosis atau menyatu dengan Allah. Dalam Perjanjian Baru, itu juga sama, berbicara mengenai seperti Kristus atau katos Kristos, di mana kita diubah ke dalam gambar Kristus dan oleh karenanya hidup kita ditentukan untuk sama seperti dengan Dia. Maka Dialah satu-satunya pola dan role model yang harus kita ikuti. Ibu Bapak dan Saudara, apa saja karakter manunggaling itu? Perjanjian Baru menyebut karakter itu sebagai yang pertama, berjalan sebagaimana Dia berjalan. Kita tahu bahwa Yesus memilih jalan penderitaan, jalan salib, dan hari ini di masa pandemi kita mungkin merasakan bahwa ini jalan yang penuh dengan penderitaan, jalan salib. Dan kita belajar dari Yesus yang mengikutinya, yang menjalaninya dengan berbesar hati. Walau tidak mudah, tapi kita mau mengikuti Yesus yang menjalaninya dengan ikhlas. Yang kedua, Ibu Bapak, berbuat seperti yang Dia buat. Kita tahu bersama bahwa Yesus selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kebaikan. Dan kebaikan Yesus tidak mengenal waktu dan keadaan. Sebagaimana Yesus yang mau melakukan kebaikan, kiranya kita mengikuti Yesus yang mau berbuat apa saja untuk kebaikan banyak orang. Yang ketiga, mencintai seperti Dia mencintai. Cinta Yesus tentu tidak sama dengan cinta manusia. Kalau cinta manusia ditentukan oleh waktu dan keadaan, tapi tidak dengan cinta Yesus. Ia mencintai tanpa syarat, Ia mencintai sampai Ia mati, dan Ia mencintai tanpa ada sesuatu hal, tapi Ia mencintai tanpa cinta yang tanpa alasan. Dan kiranya cinta kita pun berlaku kepada sesama adalah cinta yang tidak mengenal oleh keadaan. Yang keempat, mengampuni sebagaimana Dia mengampuni. Yesus mengampuni tidak mengenal batasan waktu. Hal yang sulit memang untuk kita mengampuni orang lain, tapi kita diajak untuk mengampuni orang lain, untuk mengampuni sesama kita yang tentu juga tidak ada batasan waktu. Yang kelima, berpikir dan berperasaan sama seperti yang terdapat dalam Kristus. Kita diajak untuk sepikir dan seperasaan dengan Yesus yang penuh
dengan cinta kasih dan bela rasa, berpikir positif pada yang lain. Bahkan dalam keadaan seperti ini pun kita diajak untuk berpikir positif. Intinya Ibu Bapak, dari kesemua ini adalah bagaimana kita menjadi katos Kristus tadi, mengikuti teladan yang ditinggalkan Yesus bagi kita. Nah, hari ini kita memasuki era kenormalan baru yang semua kita tentu tidak siap. Tapi kiranya di era kenormalan baru, falsafah orang Jawa manunggaling kawulo Gusti menjadi seperti Kristus atau menjadi peniru-peniru Allah, itu membuat kita menjalani hidup ini dengan sukacita, dengan berbesar hati, dengan tetap melakukan kebaikan-kebaikan pada banyak orang, dan tetap mencintai orang lain sebagai menjadi bagian dari milik kita. Imbauan, protokol, bahkan apapun yang sedang dibuat untuk kita memasuki era new normal, kiranya kita menjalaninya dengan pengharapan bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita dan sesama. Tuhan memberkati kita semuanya.